Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materi persamaan diferensial biasa atau PDB yang sebelumnya sudah saya sajikan dalam 3 video. Di 3 video sebelumnya PDB atau persamaan diferensial biasanya sudah kita coba kerjakan dengan beberapa metode. Pertama ada metode pemisahan variabel, kemudian ada metode metode PLOS atau persamaan linear order 1, kemudian ada metode Bernoulli, dan video yang paling terbarunya atau sebelum ini adalah ada metode diferensial eksak. Hari ini akan kita lanjutkan dengan metode persamaan diferensial homogen. Pada metode persamaan diferensial homogen, persamaan umumnya menyerupai seperti pada persamaan diferensial eksak, yaitu PDX sama dengan QDY sama dengan 0. Tapi dia tidak harus memenuhi syarat seperti pada persamaan diferensial eksak ya. Kalau pada persamaan diferensial eksak kemarin atau di video sebelumnya dibahas bahwa PDX ditambah QDY sama dengan 0 dan dia harus memenuhi syarat do P do Y sama dengan do Q do X. Oke. Ini harus terpenuhi syaratnya, sedangkan pada persamaan diferensial homogen tidak. Hanya memiliki bentuk baku seperti ini saja, bentuk umum diferensial homogennya. Kemudian cirinya adalah biasanya setiap suku itu terdiri dari faktor, baik perkalian atau pembagian, dari variabel bebas, baik variabel bebas maupun tak bebas, maksudnya begitu ya. Baik variabel bebas maupun tak bebas dalam derajat yang sama. Jadi dia biasanya punya derajat P sama Q-nya itu, P dan Q punya derajat yang sama. Punya derajat yang sama, gitu ya. Oke, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya? Untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang homogen ini, kita buat pemisalan dengan memisalkan Y sama dengan Vx. Jadi ini pemisalan yang akan kita gunakan. Misalnya adalah Y sama dengan V dikali X. Sehingga kalau diturunkan, dy itu, ini diferensial parsial berarti ya, penurunan parsial. dy sama dengan V dx ditambah X dv. Jadi kalau kita tadi bikin pemisalannya Y adalah Vx, maka turunannya atau dy-nya adalah V dx ditambah X dv. Ini bentuk turunan parsial. Sehingga kalau kita misalkan pemisalan tersebut ke persamaan awalnya, jadi kita substitusikan ke persamaan awal si pemisalan tersebut, maka selanjutnya bisa dipisahkan dengan metode pemisahan variabel. Nah, jadi ingat lagi metode pemisahan variabelnya. Metode pemisahan variabel itu adalah metode yang awal kita pelajari ya. Ini di video sebelumnya sudah saya singgung juga bahwa metode dasarnya itu ada dua, adalah metode pemisahan variabel dan metode PLOS, persamaan linear order 1. Seperti di sini kita ternyata menggunakan lagi metode pemisahan variabel untuk menyelesaikannya. Jadi pemisahan ini hanya pemisahan awal untuk memecahkan persamaan diferensial homogennya saja. Ini pemisalnya misalnya adalah Y sama dengan Vx, kemudian dy-nya adalah Vdx ditambah X dv. Oke. Dengan mensubstitusikannya, maka kita akan bisa selesaikan dengan metode pemisahan variabel. Oke, coba kita lihat contohnya. Misalkan kita punya contoh nih. Tentukan solusi umum dari persamaan diferensial homogen berikut. Ini persamaan diferensial homogennya.
XY dx ditambah Y kuadrat min X kuadrat dy sama dengan 0. Oke, berarti kita ketahui kalau dari sini bahwa P-nya adalah XY dan Q-nya adalah Y kuadrat dikurang X kuadrat. Nah, kalau kalian lihat tadi bahwa dia harus punya derajat yang sama, itu bisa dilihat nih bahwa dia derajatnya sama. Ini X dikali Y, artinya variabelnya 2 ya, atau dikuadratkan. Ini kuadrat Y, ini kuadrat X. Berarti dia punya derajatnya yang sama ini sebenarnya semuanya. Sehingga kita bisa kerjakan dengan metode persamaan diferensial homogen. Tadi dengan pemisalan, pemisalannya tetap ya, pemisalannya adalah ini. Y sama dengan Vx dan dy adalah V dx ditambah X dV. Kita substitusikan, berarti substitusikan bagian Y, kita substitusikan ke Y-nya. Setiap ada Y, kita substitusikan dengan ini. Dan dy, itu berarti ya kita substitusikan di bagian dy-nya. Sehingga hasil substitusinya diperoleh, kan tadi ya, ini Y yang harus kita substitusikan dan dy. Diperoleh hasil substitusinya XY dx berarti sama dengan X Vx dx, kemudian ini Vx kuadrat, kemudian yang ini dy-nya V dx ditambah X dV sama dengan 0. Kemudian saya tuliskan dengan bentuk yang lebih sederhana. Nah, ini jadi Vx kuadrat dx ditambah ini hasil ini dikuadratkan menjadi V kuadrat X kuadrat dikurang X kuadrat yang dari yang ini, dari yang di sini nih. Kemudian ini tetap dituliskan seperti biasa. Kemudian saya sederhanakan lagi. Menjadi ini saya ubah bentuknya. Saya masukkan perkaliannya begitu ya. Bagian ini saya kalikan dengan V dx. Hasilnya menjadi V pangkat 3 X kuadrat dx. Kemudian saya kalikan juga dengan X dV sehingga hasilnya menjadi bagian ini. V kuadrat X pangkat 3 dV. Kemudian yang min X kuadrat juga begitu. Saya kalikan ini dan sini. Sehingga diperoleh bagian yang ini. Kemudian setelah disederhanakan ternyata bentuknya menjadi ini nih. Kalian coba sendiri disederhanakan. Kalian perhatikan sendiri. Diperoleh V kuadrat X kuadrat dx sama dengan ditambah V kuadrat min 1 X pangkat 3 dV sama dengan 0. Sehingga kalau kita pisahkan variabelnya ruas kanan dan ruas kiri menjadi ini V kuadrat X kuadrat dx sama dengan min V kuadrat min 1 kali X kuadrat dV. Diingat kembali bahwa metode pemisahan variabel itu tujuannya atau fungsinya adalah memisahkan variabelnya. Sehingga ruas kiri dan ruas kanan itu punya variabel yang masing-masing sama. Kalau di sini kita lihat ini belum sama nih. Ini kan variabelnya ada V, ada X. Di sini juga ada V, ada X. Kita pisahkan sesuai dengan jenisnya. Yang X kita pindahkan semua di sebelah kiri. Yaitu di sebelah kanan. Sehingga yang ini saya pindahkan ke sebelah kiri. Ke sebelah kanan. Sedangkan yang X pangkat 3 ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Sehingga diperoleh hasilnya ini nih setelah dipisahkan variabelnya. X kuadrat per X pangkat 3 dx sama dengan min V kuadrat min 1 per V pangkat 3 dV. Ini kita coret, bisa kita coret sehingga hasilnya adalah diperoleh 1 per X dx. Sedangkan yang bagian belakang, ini saya pisahkan ya, V kuadrat per V pangkat 3 dengan 1 per V pangkat 3-nya. V kuadrat per V pangkat 3 ini bisa dicoret menjadi 1 per V, sedangkan yang ini tetap 1 per V pangkat 3 gitu ya, ada tanda negatifnya.
Jangan lupa di depan. Sehingga diperoleh ini, dan kalau tanda negatifnya saya masukkan berarti sama saja dengan 1 per dibalik ya, 1 per V pangkat 3 dikurang 1 per V dV. Nah, ini sudah terpisah variabelnya, maka kita bisa integralkan kedua ruas. Jadi diingat bahwa pada metode persamaan yang pemisahan variabel pada akhirnya harus kita integralkan kedua ruas. Ini kita integralkan kedua ruasnya. Setelah diintegralkan diperoleh bahwa integral 1 per x dx adalah ln x. Kemudian integral 1 per v pangkat 3 adalah negatif setengah 1 per v kuadrat, dan integral dari 1 per v adalah ln v. Ya. Ditambah c, jangan lupa faktor c-nya, ditambah konstanta c sembarang, boleh c, boleh a, boleh konstanta apapun yang ditulisnya. Di sini saya gunakan c. Kemudian yang ln-nya saya kumpulkan di satu tempat atau di satu posisi, sehingga ln-nya ada di ruas kiri dua-duanya. Jadi ada ln x ditambah ln v sama dengan negatif setengah v kuadrat ditambah c. Seperti di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ln A ditambah dengan ln B itu akan menjadi ln A dikali B. Sehingga kalau dalam hal ini A dan B-nya adalah X sama V, sehingga ln X ditambah ln V itu sama dengan ln XV. Atau ln X kali V. Sama dengan negatif, bagian belakangnya masih sama. Kemudian kalikan semuanya dengan 2. Ini maksudnya supaya menghilangkan setengah ini ya. Jadi kalikan semua ruasnya dengan 2 sehingga diperoleh 2 ln XV sama dengan negatif 1 per V kuadrat ditambah 2C. Kemudian diketahui juga bahwa kemarin dipelajari bahwa A ln B itu sama dengan ln B pangkat A. Sehingga 2 ln XV ini sama dengan ln XV kuadrat. Tapi ingat dalam kurung ya XV-nya. XV kuadrat. Jadi kuadratnya ini milik bersama. Sama dengan negatif 1 per V kuadrat tambah 2C. Oke. Kita substitusikan lagi pemisalannya. Tadi kita ketahui bahwa pemisalannya itu adalah Y-nya sama dengan Vx. Karena Y adalah Vx, maka kita bisa misalkan atau kita ketahui bahwa V-nya itu adalah Y per X gitu ya. Nah, ini kita substitusikan lagi nih bahwa V-nya itu sama dengan Y per X. Karena yang kita mau cari itu Y ya, bukan V. Jadi V itu sama dengan Y per X, kita substitusikan, maka bagian yang ada V-nya kita substitusikan dengan Y per X. Sehingga ini X dikali Y per X, berarti X-nya bisa dicoret sehingga menjadi tinggal ln Y kuadrat saja. Kemudian ini 1 per Y per X kuadrat, jadinya adalah negatif X kuadrat per Y kuadrat. Bagian belakangnya tetap ya, 2C. Sehingga kalau mau kita sederhanakan bentuknya bisa kita ln-kan, jadi kita eksponenkan, jadi semuanya kita eksponenkan. Eksponen ln Y kuadrat sama dengan eksponen dari ini. Kemarin juga kita sudah ketahui bahwa eksponen dari ln sesuatu, misalkan ln A, itu hasilnya menjadi A atau sesuatunya itu. Maka E ln Y kuadrat itu hasilnya udah pasti adalah Y kuadrat. Sedangkan ini tetap ya. Yang ini tetap karena dia tidak dalam bentuk ln. Atau kita bisa pisahkan saja. Kalaupun tidak mau tetap, berarti kita bisa pisahkan penulisannya menjadi E pangkat min X kuadrat per Y kuadrat dikali dengan E pangkat 2C. Gitu. Oke, di sini saya tuliskan
Y kuadrat sama dengan E pangkat min X kuadrat per Y kuadrat dikali E pangkat 2C. Nah, kita tahu tuh awalnya C itu adalah konstanta yang kita belum tahu berapa nilainya. Kemudian 2C juga udah otomatis menjadi konstanta tetap ya. Ya, kalau C-nya konstanta, 2C-nya udah otomatis konstanta. Sehingga E pangkat 2C-nya juga akan menjadi konstanta. Dalam hal ini konstantanya saya bikin pemisalan bahwa E pangkat 2C itu misalkan sebagai A gitu ya, konstanta baru. Kalau ada yang mau nulisnya tetap dalam bentuk C juga tidak masalah, karena kita juga belum tahu kan nilai konstantanya berapa. Jadi kita tulis saja konstanta C atau konstanta A kalau saya. Sehingga ini adalah A. E pangkat 2C-nya adalah A. Sehingga bisa saya tuliskan bahwa Y kuadrat sama dengan A dikali E pangkat min X kuadrat per Y kuadrat. Maka diperoleh inilah solusi umumnya. Solusi umumnya. Diperoleh bahwa Y kuadrat sama dengan A E pangkat min X kuadrat per Y kuadrat. Oke. Demikian untuk contoh soal dari persamaan diferensial homogen. Semoga dipahami. Pada video selanjutnya akan kita lanjutkan dengan persamaan diferensial yang ordi 2. Mudah-mudahan dipahami ya. Silahkan dibuka-buka lagi contoh yang berkaitan dengan bentuk ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.